Selamat datang kembali di channel Encode Learning. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara membuat paragraf. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara membuat heading ya. Heading itu apa? Heading itu adalah judul dari sebuah HTML ya. Kita buat lagi folder di luar ya. Namanya latihan 3 ya. Di latihan 3 ini kita kasih nama heading.html. Oke. Seperti biasa kita hanya cukup menuliskan HTML saja gitu. Tinggal dipilih, kita kebetulan saya biasanya menggunakan HTML5. Oke, tinggal diisi di sini. Jangan lupa detailnya dirubah untuk name page-nya menjadi heading. Kemudian di sini, nah kalau kemarin kita menggunakan tag P, nah sekarang menggunakan tag H ya, tag heading. Nah, tag H di sini dimulai dari H1 sampai H6. Oke, kita coba buat H1-nya dulu. Kemudian H2, H3, H3, H4, H5, dan H6. Misalnya judul utama. Yang kedua biasanya jadi subjudul. Yang ketiga ini subjudul lagi dua. Kan gitu biar tidak ini ya. Subjudul 3, subjudul 4, subjudul 5. Oke, biasanya seperti ini. H1 itu digunakan sebagai judul utama ya. Nanti misalnya setelah judul utama biasanya ada paragraf lagi, boleh ditambahkan nanti. Oke. Selanjutnya kita tinggal melihat di di live server atau di Google Chrome ya. Klik kanan kalau di sini ya. Kalian juga bisa mengklik di foldernya ya. Ini foldernya kebetulan namanya latihan HTML, nanti bisa dibuka ya. Latihan HTML di dokumen. Kalau di sini latihan HTML, latihan 3. Boleh diklik langsung seperti ini. Hanya saja kekurangannya itu harus di-refresh ya. Kalau menggunakan live server itu tidak perlu di-refresh kembali gitu. Oke. Nah, ini. Kalau ada perubahan nanti harus di-refresh seperti ini. Kalau di live servernya open with live server. Oke. Kalau di live server ini ketika ada perubahan itu tidak harus merefresh ya. Ya di sini ada judul utama atau heading 1, ini heading 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan coba buat sebuah halaman dengan paragrafnya. Contoh, misalnya kita buat menggunakan judul 1 saja. Kemudian kita menggunakan paragraf. Oke. Paragrafnya biar kalian tidak pusing bikinnya, masuk ke lorem ipsum saja. Ini. Di lorem ipsum atau di sini ID lipsum ya. Lorem ipsum ini memberikan beberapa teks ya. Kalau ini di awalnya seperti ini. Kebetulan tadi saya sudah memilih. Ini bebas bisa menggunakan berbagai macam bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan selanjutnya. Nah, ini. Kalian boleh pilih sesuai kebutuhan ya. Mau berapa paragraf? Contoh di sini ada 5 paragraf. Contoh saya bikin 2 paragraf saja. Ya. Tinggal diklik ininya 2, nanti muncul di lorem ipsumnya 2 paragraf. Oke. Tinggal copy paste saja, di copy kemudian. Nah, kebetulan karena ini 2 paragraf berarti tag P-nya ada 2 ya. Kalau di sini P-nya nah seperti ini, di save, kemudian satu lagi tinggal di copy maka ketika di ini yang lab server ya, ketika ada perubahan dia akan langsung. Tapi kalau di sini tidak langsung, harus di refresh dulu. Di refresh langsung ada ini
berarti menjadi 2 paragraf ya. Ini judul utamanya, kemudian ini paragrafnya. Ingat kembali kalau semisal di awal atau di pertemuan sebelumnya ada yang membuat dia bold ya, kita coba bikin si loremnya itu, lorem ipsumnya itu menjadi bold menggunakan apa? Tag B ya, betul, menggunakan tag B. Lorem ipsumnya dimasukin ke tag B nya. Oke. Di save, kita buka yang ini yang live server ya, ini IP nya seperti ini. Kalau misalnya yang bukan di live server, alamatnya seperti ini ya. Ini belum di refresh, belum berubah. Nah ini ya menjadi bold ya. Oke, selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.